Nah, kira-kira ini kan pasti banyak yang tertarik ya. Karena kalau kita lihat setiap tahun itu yang ikut daftar Cordova ini naik terus saja, nggak pernah berkurang, naik terus. Nah ini kira-kira apa yang harus disiapkan nih supaya teman-teman yang nonton ini nih, insya Allah semoga tahun depan ini sudah tidak ada pandemi COVID-19 bisa bergabung. Ini kira-kira apa Ustadz? Mungkin bisa di-sharing ini kalau tidak rahasia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali pemirsa LKTV dimanapun berada. Kali ini sengaja kita mengangkat tokoh muda kita, ya, yang mana beliau ini banyak sekali pengalaman-pengalamannya, terutama terkait tentang dakwah internasional. Karena itu pada kesempatan kali ini kita mengundang beliau adalah Ustadz Hardy Agusman, ya, dan beliau ini dikenal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dikenal sebagai koordinator terkait tentang dakwah internasional di Dompet Duafa. Nah, bagaimana tentang perjalanan beliau ini? Mari kita sapa beliau. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat atas doanya. Ustaz Hasan kan? Sehat, alhamdulillah sehat ini. Di sana ada kalau bertemu Ustaz Hasan tuh identiknya dengan senyum. Oh, masya Allah. Jadi membawa orang ikut senyum juga ini. Oh, jazakallah khairan Ustaz. Ini pemirsa ya, saya dipertemukan beliau ini pertama kali dulu ketika saya diberikan kesempatan ya ikut bergabung dakwah di Dompet Duafa, terutama di Cordova ya, Korps Dai Dompet Duafa, dan ketika itu tahun 2018 ya Ustadz ya? Ya betul. 2018 saya diamanai ke Korea Selatan ya, bukan Korea Utara ya. Korea Selatan. Nah ini Ustadz ngobrol-ngobrol ini sekarang Ustadz ini sudah nikah ya? Alhamdulillah sudah laku Ustadz. Oh. Gitu ya. Jadi ada tandanya ya. Ini mungkin Ustadz untuk memotivasi ini teman-teman ya. Ini kan yang ngikutin channel ini kan banyak sekali dari mahasiswa juga. Ya, supaya mereka termotivasi. Gimana Ustadz? Katanya dulu nikahnya ini tanpa pacaran, bahkan mengagetkan mertua itu gimana Ustadz ceritanya Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, syukran Ustadz Hasan. Ini berasa sebagai medianya anak muda ini, walaupun Ustadz Hasan juga masih muda saat ya. Masih muda. Karena di Dompet Duafa cuma ada muda atau masa muda. Oke. Nah, Ustaz Hasan, alhamdulillah saya nikah 2018. Ini kisah yang menurut saya unik dan bagian daripada keajaiban Allah. Saya sudah merencanakan nikah sebenarnya sejak kuliah, Ustaz. Oh. Saya membangun target itu sejak kuliah. Bahkan secara detail, target itu ada batas waktunya. Masya Allah. Waktunya tanggal 18/08/2018. Padahal belum ada jodohnya itu ya? Belum ada. Masih kuliah Ustaz. Nah, target itu saya declare, saking seriusnya, target itu saya tulis di seluruh akun media sosial. Jadi seluruh akun medsos saya, itu selalu tersemat angka itu. Termasuk PIN ATM sampai sekarang Ustaz. Masya Allah. Tapi jangan coba-coba bobol ini. Bagi para netizen semua. Itu untuk membangun law of attractions. Membangun alam bawah sadar saya, bahwa saya bisa achieve di tanggal itu menjadi tanggal yang istimewa. Nah, singkat cerita 2014 saya selesai kuliah, wisuda. Terus saya meniti karir. Sampai akhirnya 2018, ini kelihatannya hilal tak kunjung kelihatan ini Ustaz. Tanda-tandanya belum kelihatan. Oh, Masya Allah. Saya tetap ikhtiar, tawakal kepada Allah.
Dan akhirnya sampai waktunya pada tahun 2018 itu Allah berangkatkan saya ke suku Talang Mama di Riau. Dekat Ustadz Abdul Somad ya? Dompet Riau. Betul, Ustadz Abdul Somad membangun sebuah pesantren di situ, Dompet Duafa membangun Musola Cordova yang diinisiasi oleh Cordova Riau. Akhirnya saya mikir dalam perjalanan itu itu kita melewati daratan kurang lebih 7 jam, nyusuri sungai 4 jam, melewati hutan belantara. Terus saya berpikir, ya Allah, ini kalau mati siapa yang akan nangisin kita itu Masya Allah. Dan akhirnya hari itu saya menulis surat. Menulis surat untuk ajakan ta'aruf kepada seorang akhwat yang saya kenal dari teman saya. Saya tak pernah bertemu dengan beliau sama sekali sebelumnya. Dan surat itu adalah surat ajakan ta'aruf. Ditulis tanggal 18/03/2018. Masya Allah. Akhirnya melalui seorang perantara saya kirimkan surat tersebut, tulis tangan, karena calon istri waktu itu tidak dibolehkan memegang HP karena sedang karantina Quran di Darut Tauhid Bandung. Masya Allah. Masya Allah. Dibalaslah akhirnya surat itu. Singkat cerita, atas izin Allah saya istikharah meminta masukan dari para asatidz, para kiai. 1 bulan setelah istikharah, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan beliau. Nah, alhamdulillah, sepulang dari Thailand pada Ramadan 2018, saya memberanikan diri untuk mengajak orang tua ke rumahnya. Jadi langsung tuh Ustaz. Padahal belum ada jawaban itu ya ketika itu? Belum. Ini masih PDKT gitu. Nah akhirnya alhamdulillah orang tua awalnya sempat ragu Ustaz. Karena perjalanan menuju rumah istri itu rusak, agak di kampung gitu, sehingga ragu. Tapi pas bertemu dengan calon istri saya waktu itu, bilang, ini baru pilihan yang tepat. Wah, dan akhirnya tidak berlangsung lama, hanya 21 hari jedahnya dari kami melamar itu, kami melangsungkan akad pernikahan. Allahu Akbar. Pada tanggal 15 Juli 2018. Nah, Ustadz, tadi saya cerita di awal, saya punya mimpi itu 18/08/18. Itu artinya tanggal ulang tahun saya yang ke-25, Ustadz. Tapi alhamdulillah sebulan sebelumnya Allah sudah takdirkan saya untuk menikah. Tapi tetap saya tuh punya mimpi, Ustaz. Ya Allah, jadikan tanggal istimewa. Nah, gak lama setelah saya menikah, pada 15 Juli, saya ditugaskan ke Lombok. Waktu itu ada gempa Lombok, kita ingat itu, Ustaz. Gempa yang sangat dahsyat meluluh lantakan bangunan yang ada di Lombok. Baru nikah, saya tinggal ke Lombok, Ustaz. Luar biasa, luar biasa. Sampai akhirnya sebulan setelah kami nikah, saya masih ada di Lombok. Tanggal 17 Agustus tepatnya, saya masih di sana dan ternyata terjadi gempa yang sangat dahsyat saat itu. Lebih dari 30 detik. Konon kalau gempa lebih dari 30 detik itu berpotensi tsunami. Maka kami termasuk kemanusiaan Dompet Duafa itu evakuasi diri ke atas bukit, mencari tempat yang aman. Nah, tibalah saatnya dini hari tanggal 18/08/2018, di mana saya sudah tawakal kepada Allah. Mungkin disinilah tempat kematian saya. Saya sudah dedikasikan seluruhnya. Ada telepon dari istri saya masuk. Yang ternyata tidak terangkat. Saya buka pesan WhatsApp-nya jam 2 dini hari. Ternyata WhatsApp-nya berisi flashback istri saya yang hamil, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allah jawab ya. Allah jawab betul ya. Jadi Allah jawab. Benar-benar tanggal 18/08/2018 itu menjadi tanggal istimewa bagi saya.
Karena itu pertanda ana inda abdi dzanni bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku bersama prasangka hambaku. Dan ternyata itulah the power, the law of attractions. Dan sekarang anak saya sudah berusia 1,5 tahun, Ustaz. Allahu Akbar. Insyaallah anak soleh, insyaallah kayak abinya. Allah. Dakwatukum, Ustaz. Masya Allah. Jadi begitu luar biasa ya, teman-teman. Jadi kita harus percaya diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tanggal jamnya pun ya, kalau perlu ditulis dan yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah ini Ustadz, terkait tentang kegiatan dakwah ya, saya tahu ini dari informasi yang kita dapatkan bahwa Ustadz Hardy ini sekarang diberikan amanah sebagai koordinator dakwah internasional. Tentu ini tidak mudah ya, bagaimana menjaring berbagai pihak yang mana tidak kurang bisa jadi karena belum paham tentang dakwah kita, menolak. Nah, ini kira-kira apa yang paling terkesan Ustadz selama tugas di sini, dan tentunya tantangan apa saja nih sehingga yang saya tahu Dompet Duafa ini dimanapun bisa diterima dakwahnya. Masya Allah. Ya Ustadz, motivasinya adalah kebermanfaatan. Dimanapun kita berada, kita harus siap mewakafkan diri kita untuk umat. Karena kalau salah saja kita merasa percaya diri dengan amalan pribadi kita bisa mengantarkan kita kepada surga, rasa-rasanya jauh dari kata layak. Sehingga motivasi utama adalah kebermanfaatan. Semoga dengan itu Allah jadikan sebagai jariah. Dakwah di luar negeri itu memiliki tantangan yang khusus karena tinggal di negeri minoritas, tinggal di negeri yang barangkali tidak sefrekuensi seperti di Indonesia. Itu tidak mudah. Masjid jarang, orang muslim juga terbatas, makanan halal pun jarang kita dapati. Tentu tidak mudah. Nah, Dompet Duafa meyakini sekali bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama, termasuk hak spiritual. Pasti ada kerinduan Islam ala Indonesia, Islam ala Nusantara kalau bahasa Ustadz Hasan ini. Sehingga Dompet Duafa berupaya untuk kontribusi dakwah internasional agar masyarakat di luar sana juga bisa merasakan kehangatan Islam Indonesia. Nah, ada 3 spirit yang dibawa oleh Dompet Duafa dalam setiap PR-nya. Dia dakwah wasatiyah, dakwah yang moderat, tasamu, harus toleran, dan juga tawazun, harus seimbang. Sehingga dimanapun kehadiran kita bisa diterima banyak orang. Nah, salah satunya Ustadz Abdul Khalik Hasan yang luar biasa diterima di masyarakat Korea Selatan. Kurang lebih masjid di Korea Selatan hari ini ada sekitar 60 yang diinisiasi oleh warga negara Indonesia. Itu kan pertanda bahwa mereka sangat rindu dengan Islam, dengan kebersamaan masyarakat Indonesia yang identik dengan gotong royong. Yeah. Sehingga mendirikan semacam miniatur Indonesia di negara orang. Itu mungkin salah satu kenapa Dompet Duafa bisa diterima. Karena spiritnya yang moderat, yang toleran, dan juga yang seimbang dalam mengambil sebuah informasi termasuk dalil akli dan nakli. Demikian Ustaz. Ustaz, kalau boleh diceritakan Ustaz, pernah nggak misalkan ada kendala khusus yang mungkin sangat pelik, terkesan sekali bagi Ustaz Hardy ini? Banyak kendala yang dialami oleh para dai karena 2 faktor biasanya. Yang pertama faktor bahasa, yang kedua faktor demografi, tantangan demografi penduduk, juga tantangan wilayah, terutama di daerah-daerah yang secara akses sangat sulit. Nah, sebut saja saya juga pernah ditugaskan oleh Dompet Duafa ke Timur Leste, Ustaz. Oh, provinsi kita dulu ya. Nah, sekarang jadi negara itu, Ustaz. Iya. Nah, dalam perjalanan Timur Leste itu, kami diajak untuk berkeliling satu negara. Luar biasa dahsyat tantangan yang dihadapi oleh dai.
ada kalanya dai itu harus naik bus berjam-jam lamanya. Di dalam bus itu ya gabung sama hewan-hewan, ya kambing, ya anjing. Itu kurang lebih 10 jam Ustadz naik bus. Dengan kondisi yang begitu rupanya. Beda dengan yang di Korea ya? Beda dengan di Korea. Kalau ini benar-benar membuat kita tawakal ini. Oh, luar biasa. Sampai akhirnya kami ditugaskan dan diajak keliling oleh mitra. Saya berpikir, ya Allah, masjid di sini sangat jarang, Ustaz. Oh. Lampu pun, rumah pun masih sangat jarang ketika kita keluar dari ibu kota yang bernama Dili. Jalan rusak, listrik sebagian tidak ada, rumah jarang. Sampai akhirnya saya drop karena terlalu terportir, dan kebetulan kami waktu itu menggunakan mobil double garda yang belakangnya itu kosong, kan, seperti mobil bak. Nah, karena ihtiram saya kepada para mitra yang ikut keliling dan juga para asatid, saya mengikhlaskan diri untuk duduk di luar, di belakang, sehingga masuk angin jadinya itu, Ustaz. Akhirnya muntah-muntah, dan akhirnya nyari rumah yang kira-kira bisa ditempati. Nah, ada yang unik. Saya berpikir, ya Allah, beginilah kondisi Muslim. Bayangin Ustaz, ada satu masjid yang itu sudah beralih fungsi dari masjid menjadi kandang ternak. Oh, itu masjid yang bangun siapa dulunya? Musola. Jadi dulu ketika Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia, sontak banyak juga warga negara Indonesia yang juga pindah, Ustaz. Kembali, termasuk banyak diantaranya orang-orang Muslim meninggalkan Timor Leste. Akhirnya musola itu karena tidak ada lagi Muslimnya beralih fungsi. Itulah kehidupan masyarakat di sana. Tantangannya tidak mudah. Itu dari sisi wilayah. Belum nanti dari sisi perbedaan pemahaman. Ada Islam yang kaku banget, percaya bahwa dalil itu hanya diambil dari Quran dan Sunnah, sehingga menafikan yang lain. Itulah dituntut dai-dai yang moderat, yang memahami syumuliyatul Islam, sehingga bisa cover both side dalam menjelaskan. Begitu gambaran besar tantangan. Ustadz, seingat saya ketika kita mulai mencari penempatan dai, itu kan ya tidak mudah, Ustadz. Itu banyak hal yang dilakukan oleh Ustadz Hardi, terutama sebagai koordinator. Itu gimana, Ustadz? Misalkan kan belum kita punya jaringan, tuh gimana itu kesulitannya? Menarik ini, Ustadz. Pertama, kita harus identify terlebih dahulu karakteristik dari masyarakat tersebut. Nah, sebagai contoh, kalau di Korea Selatan, tempat Ustadz Abdul Khalik bertugas, masyarakatnya mayoritas adalah pekerja, Ustadz. Terus selain itu mereka juga rata-rata orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur, orang-orang Jawa. Dan amaliyahnya mayoritas NU. Nah, sehingga kita harus mengidentifikasi dai-dai yang mempunyai latar belakang sama dengan tempat penugasan. Harus sesuai dengan bahasa kaumnya. Oh, sampai seperti itu ya pemahaman ya, Ustaz ya? Harus, Ustaz. Kalau tidak bisa diukir itu. Misalkan di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu saking itu NU banget kalau bahasa kitanya. Sehingga amaliyah NU, ya harus zikir, harus bisa tahlil. Bayangin kalau yang dikirim misalkan dai-dai yang zikirnya khofi setelah sholat, seperti Muhammadiyah. Itu barangkali tidak masuk kepada karakteristik dakwah di Darussalam. Nah itu gimana, Ustadz? Kan kita belum ada jaringan di sana, misalkan supaya kita bisa mengidentifikasi benar, kemudian juga terkait tentang diplomasi ini kan pasti lewat Kementerian Luar Negeri, ini gimana, Ustadz? Nah, dalam masuk ke setiap titik program itu mengenai dua pendekatan. Yang pertama adalah ke pemerintah. Dalam hal ini kalau otoritas
di luar negeri adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI atau KJRI. Itu sebagai perwakilan pemerintah di suatu negara. Nah, yang kedua itu komunitas. Dalam hal ini kalau program dakwah yang kita sasar adalah komunitas-komunitas Islam lokal. Nah, sehingga secara keamanan, secara legacy kita mendapat dari kedutaan. Di sisi yang lain, di grassroots kita merangkul mereka-mereka para aktivis Islam memang sudah berkecimpung. Tentu tupoksinya beda. Kedutaan biasanya ada di birokrasi. Kalau komunitas memang yang terjun langsung dalam bidang masyarakat. Nah, dari dua elemen itulah kita mencari informasi terkait negara tersebut, Ustaz. Oke. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi tidak sesimpel yang kita bayangkan, Ustaz ya. Banyak tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Nah, ini terkait tentang dai-nya, Ustaz. Tadi udah disinggung ya, dai ini harus dia punya kompeten agama, kemudian bahasa, juga kepiawaian dalam berdakwah. Nah, kira-kira ini kan pasti banyak yang tertarik ya. Karena kalau kita lihat setiap tahun itu yang ikut daftar Cordova ini naik terus saja, nggak pernah berkurang, naik terus. Nah, ini kira-kira apa yang harus disiapkan nih supaya teman-teman yang nonton ini nih, insya Allah semoga tahun depan ini sudah tidak ada pandemi COVID-19, bisa bergabung. Ini kira-kira apa, Ustaz? Mungkin bisa di-sharing ini kalau tidak rahasia. Ini yang lebih berhak menjawab Ustadz Falik Hasan. Karena sudah teruji. Dan selain teruji menjadi dai ambasador juga sangat diterima oleh masyarakat yang ada di Korea Selatan. Jadi mungkin perlu podcast sendiri nih Ustadz Falik membedah apa tips and triknya. Tapi secara garis besar Ustadz, dai ambasador ini spiritnya adalah kita mendorong dai lokal tapi punya cita rasa global. Bahwa semua orang itu punya hak yang sama untuk berdakwah. Siapapun itu, dari manapun itu, apapun latar belakang. Sehingga Dompet Duafa tidak pernah membeda-bedakan organisasi tertentu, kampus tertentu, aliran tertentu, tidak ada. Semua diterima dengan tangan terbuka, dilakukan secara transparansi. Nah, yang perlu disiapkan tentu karena ini kapasitasnya dengan dai, yaitu adalah pemahaman agama yang harus moderat sesuai dengan nilai dakwah kita. Dan yang kedua, itu karena ditugaskan juga menjadi imam sholat, maka penting memiliki hafalan Quran yang cukup dan juga bacaan yang tartil. Di beberapa lokasi dakwanya harus dengan bahasa Inggris, seperti halnya di New Zealand, di Amerika, itu sehingga membutuhkan skill khusus bahasa. Nah, itu secara garis besar kebutuhan. Dan memang yang sudah paling melekat adalah selain menjadi imam, juga menjadi dai, khatib. Sehingga butuh skill yang kira-kira kalau ceramah enak dinikmati, bisa diterima banyak orang. Begitu kira-kira Ustaz. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Dan memang sejak saya bergabung dengan Dompet Duafa ini, yang saya lihat adalah keterbukaan Dompet Duafa ini dengan seluruh organisasi yang ada. Jadi tidak pandang bulu mau dari NU, Muhammadiyah, Persis, yang penting seide, seirama untuk mendakwakan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan ini semoga bisa terjaga Ustadz ya, karena ini perlu komitmen bersama sehingga apa yang kita inginkan ini dapat betul-betul dirasakan oleh semua pihak. Nah Ustadz, ini tidak terasa ini ya, menarik kalau kita bicara tentang Ustadz Hardi ini, orangnya Masya Allah. Saya terus terang jujur ya, banyak pengalaman, walaupun beliau ini lebih muda daripada saya, tapi banyak pengalaman yang banyak yang dapat kita ambil. Nah supaya ini lebih banyak yang kita ambil Ustadz, ini kan program ini sebenarnya adalah masuk program sadar ya, satu ayat dalam renungan. Dan saya tahu beliau ini juga masuk insya Allah min ahlil khufaz ya, termasuk minal hafidhin wal hamilina li kitabillah. Nah tentu banyak pengalaman ya selama perjuangan, insya Allah perjuangan Ustadz Hardi ini kan banyak sekali pengalaman-pengalaman. Nah kira-kira ayat apa Ustadz yang
kok bisa mendorong begitu kuat? Padahal ini masih muda. Tak hitung-hitung tadi saya hitung pakai hitungan baru 28 tahun nih Ustaz ini. Nah, itu kan luar biasa ini. Sudah pengalaman ya ke berbagai negara dan pelosok dakwah. Saya sendiri belum pernah ke pelosok-pelosok ini Ustaz ya, masih di kampus terus ini. Nah, ini kira-kira ayat apa Ustaz yang menarik Ustaz atau mendorong Ustaz untuk memotivasi ini? Bisa dijelaskan Ustaz? Terima kasih. Ya. Saya sadar betul bahwa tidak ada garansi surga bagi kita semua. Saya sadar betul akan keterbatasan diri yang saya miliki. Saya sadar betul bahwa jauh dari kata layak untuk bisa masuk surga Allah. Itu kenapa saya membutuhkan akselerasi, percepatan. Kalau saya wafat, amal apa yang bisa melipat gandakan? Itu kenapa saya membangun visi misi hidup termasuk ke keluarga harus bermanfaat. Nah, Ustadz Hasan, saya sejatinya bukan Ustadz, makanya saya tidak pakai peci nih untuk membedakan mana Ustadz beneran, mana tidak. Bila ini selalu tawadhu aja ini. Ada 2 ayat yang menjadi renungan bagi saya pribadi, menjadi pengingat bagi saya pribadi. 2 ayat itu ada di surat Ali Imran ayat 92 Ustaz. Yang bunyinya kira-kira lantana dulbir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kemuliaan sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Ternyata kemuliaan itu didapat kalau kita mampu berbagi kepada orang melebihi kecintaan kepada kita sendiri. Itu kan bunyi konteks yang dalam hadis juga ditekankan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan dikategorikan sebagai orang beriman kecuali kalian bisa mencintai orang lain sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Nah, ada kata bir di situ Ustaz. Yang dalam tafsir Ibnu Katsir, bir ini bisa jadi artinya kemuliaan atau bahkan surga. Sebagai tujuan hidup kita orang beriman. Seringkali kan kita ini merasa kurang, merasa diri kita tidak dihargai oleh orang lain, merasa diri kita tidak seberuntung orang lain. Kita membandingkan proses hidup kita dengan orang lain, padahal kita juga tahu tidak semua bunga itu bermekaran secara bersamaan. Nah, seringkali fenomena itu terjadi. Orang membandingkan kemuliaan itu dari tataran harta. Kalau dia banyak hartanya, dia mulia. Kalau dia tinggi jabatannya, dia lebih mulia. Kalau dia lebih memiliki strata sosial, dia dikategorikan mulia. Seakan-akan kemuliaan itu identik dengan yang zahir. Kalau begitu adanya, maka kita tidak akan pernah mengenal Ali bin Abi Thalib yang dikategorikan sebagai salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Karena hidupnya sederhana. Kalau harta menjadi indikator kemuliaan, maka sudah pasti Firaun itu orang yang pertama mungkin masuk dalam surga. Kalaulah salah jabatan, pangkat menjadi indikator kemuliaan, pastilah Raja Namrud dan orang-orang zalim terdahulu itu layak mendapatkan surga. Tapi kan tidak. Nah, paradigma ini harus kita ubah Ustaz. Ternyata kemuliaan itu, kata Allah, kalau kita menginfak apa yang kita cintai. Apa sih yang kita cintai hari ini? Yang kita cintai hari ini kan harta. Yang kita cintai hari ini waktu. Itu kenapa Allah berfirman juga dalam Al-Quran, berjihadlah kamu dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, dengan jiwamu. Nah, saya teringat ada sebuah hadis ketika ada seorang sahabat Ansor yang begitu terkenal paling kaya di Madinah, Ibnu Tolha. Nah, ketika Ibnu Tolha mendengarkan ayat Quran ini, ada respon yang menarik. Jadi suatu hari Rasulullah masuk ke dalam kebunnya Ibnu Tolha.
Jadi Ibnu Tolha punya kebun yang luar biasa, sangat dicintai, sangat besar, posisinya ada di depan masjid. Rasul masuk dan menikmati hidangan air hasil dari tanah tersebut. Yeah. Nah, ketika mendengarkan ayat ini, respon Ibnu Tolha adalah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku akan menginfakkan seluruh kebun ini untuk jalan Allah. Semoga kelak ini bisa menjadi kebaikanku dan simpanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambillah seluruhnya ya Rasulullah. Ini Ibnu Tolha yang harta itu tidak ada di hatinya, tapi di tangannya. Nah, seringkali itu kita merasa memiliki, Ustaz. Bagi saya, merasa memiliki itu adalah sakit hati yang paling disengaja. Yeah. Masya Allah, romantis banget. Ini kan anak-anak muda karena merasa memiliki pacarnya belum halal, di PHP-in, baper Ustaz. Susah move on-nya. Karena dia merasa memiliki. Ini harus nafas kita panjang Ustaz. Harta sulit untuk kita sedekahkan. Iya, karena kita merasa memiliki harta tersebut. Ini problemnya, penyakitnya. Nah, ayat terakhir Ustaz Hasan. Ya. Itu ada di surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum rasul wal mu'minun. Bekerjalah kamu, niscaya Allah, Rasul, dan orang-orang beriman pasti akan melihat kerjaanmu. Wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kelak kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui mana yang nyata, mana yang gaib. Nah Ustaz Hasan, seringkali ini kan kita baperan orang ya Ustaz. Karena kita nggak dihargai oleh pimpinan, sudah bekerja begitu maksimal tapi tidak dihargai, kita kecewa. Kita bekerja siang malam tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi, kita kecewa. Nah, bab kecewa ini karena kita mengharapkan kepada manusia. Ini menjadi menjadi penyakit utama karena kita menggantungkan takdir kita kepada manusia. Nah, Ustaz Hasan, ayat ini menarik karena bagi saya, refleksi bagi saya pribadi itu kerja secara ikhlas. Ada hadis dari Abu Hurairah yang menjadi peringatan bagi kita semua, termasuk bagi Ustaz Hasan dan seluruh orang yang merasa amalnya cukup untuk masuk surga. Ternyata dalam hadis Abu Hurairah ini ada 3 golongan, ada 3 orang yang amalnya luar biasa dahsyat, tapi tergelincir ke neraka. Nah, orang yang pertama ini adalah mujahid. Mereka-mereka yang berperang di jalan Allah. Ketika dihisab, mujahid ini mengakui begitu banyak nikmat yang diterima. Lantas Allah bertanya, apa yang telah kau perbuat dengan berbagai nikmat itu? Mujahid ini menjawab, sesungguhnya aku sudah berperang di jalan-Mu ya Allah. Tapi kata Allah, kau berdusta. Kau berperang hanya ingin disebut sebagai pemberani. Dan kau telah dapatkan itu di dunia. Lantas mujahid ini justru malah diseret ke neraka. Ada orang kedua, orang alim. Orang yang memiliki wawasan agama. Orang yang konsentrasi dalam mengamalkan ilmu Al-Quran. Ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh Allah, apa yang telah kau perbuat dengan berbagai nikmat itu? Orang alim ini berkata, sesungguhnya dengan ilmu yang aku miliki, aku sudah mengajarkan dan mengamalkannya, termasuk ilmu Al-Quran. Apa kata Allah? Kau berdusta. Sesungguhnya kau mempelajari ilmu itu agar kau disebut sebagai orang yang alim. Sesungguhnya kau mempelajari Al-Quran itu agar kau disebut sebagai qori. Lantas orang alim ini, ulama ini justru malah diseret ke neraka. Dan orang yang ketiga adalah orang yang bergelimang harta. Ditanya hal yang sama oleh Allah, apa yang telah kau perbuat dengan berbagai nikmat itu?
orang yang memiliki banyak harta ini menjawab, sesungguhnya tidak ada yang aku sukai dari harta itu melainkan untuk aku sedekahkan di jalan. Tapi Allah berkata, kau berdusta. Sesungguhnya kau lakukan itu agar kau dikenal sebagai orang ini pun diseret ke neraka. Nah, Abu Hurairah ketika bersama Rasul ditepuk pahanya. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya orang-orang itu adalah mereka yang pertama masuk merasakan panasnya api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Apa maknanya? Keikhlasan. Ikhlas itu adanya di dalam hati. Ikhlas itu bagi saya seperti halnya baterai dalam handphone. Seperti halnya bensin bagi kendaraan. Seperti halnya pondasi bagi bangunan. Seperti halnya akar bagi pepohonan. Seperti halnya hati bagi jiwa manusia. Tak terlihat wujudnya, tapi bisa dirasakan getarannya. Allah, luar biasa. Luar biasa, Ustaz. Masya Allah, pemirsa LKTV dimanapun berada, luar biasa dapat pencerahan di kesempatan ini. Dan saya yakin masih banyak ya hikmah-hikmah, fawaid-fawaid yang beliau miliki. Tapi karena keterbatasan waktu dan beliau ini pasti banyak kegiatan yang sudah menanti. Di ujung akhir kesempatan ini, enggak serius ini. Ya, di ujung kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih Ustadz, dan semoga perjumpaan ini tidak yang terakhir. Dan yang terakhir Ustadz ini, kira-kira ini motivasi untuk anak mudanya apa Ustadz? Ini supaya mereka ini ya bisa maksimalkan waktunya ini. Silakan Ustadz. Dalam menyikapi kehidupan ini hanya ada 2 sikap yang kita butuhkan Ustaz. Yang pertama keberanian, yang kedua keikhlasan. Masya Allah. Berani, kalau kamu tidak berani, ikhlaslah untuk menerimanya. Kalau kamu tidak ikhlas, beranilah untuk mengubahnya. Dan keberanian adalah keistimewaan terakhir yang dimiliki oleh anak muda. Berani bersuara, berani bertanggung jawab, dan yang paling penting, berani datang ke walinya untuk menghalalkannya. Begitu Allah, luar biasa. Nah, ini teman-teman yang terakhir ini menarik Ustaz. Insya Allah ini terutama para mahasiswa ini banyak sekali ya bisa mengambil hikmah dari perjumpaan kita kali ini. Baik, terima kasih Ustaz. Insya Allah kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lebih baik insya Allah. Dan semoga Ustaz dan keluarga semuanya, anak keturunannya selalu Allah berikan kebaikan, keberkahan dunia akhirat dan diberikan panjang umur dan selalu Allah memberikan terbaik untuk Ustaz dan keluarga semuanya. Salam untuk keluarga. Amin. Dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.